Di screen saudara sudah terlihat Bank Mandiri? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ya. Berproses ke pengirimannya ya di chatbox. Baik, ini laporan tahunan 2020 yang juga berisi mengenai manajemen risiko bank ya, yang ada 10 poin itu, yang 10 poin yang sudah dipresentasikan oleh masing-masing kelompok. Sudah kita selesaikan minggu lalu juga ya. Di materi yang akan kita bahas berkaitan dengan risiko Nah, lalu dibahas di banyak ini ya, di banyak bagian ya, di banyak bagian. Salah satunya mengenai pelaksanaan kebijakan strategis perkreditan ya, yang termasuk di dalamnya juga membahas mengenai risiko operasional, tapi kita lewati ya karena tidak spesifik yang akan kita bahas. Jadi muncul di mana-mana. Lalu juga yang berkaitan dengan penilaiannya. Nah, ini saudara bisa lihat ya angkanya ya. Angka juga pertumbuhan. Kerugian risiko operasional yang berasal dari kecurangan internal. Kecurangan internal ternyata ada juga ya. 33, 650. Sama, apakah sama atau tidak informasi ini dengan tadi yang barusan kita bahas sesuai dengan PJK? Tidak ya, karena yang tadi adalah menghitung ATMR, aktiva tertimbang menurut risiko. Nah, kalau ini data-data berkaitan dengan kerugian yang berasal dari risiko operasional, secara spesifiknya adalah kecurangan internal. Kecurangan internal ya, ternyata ada ya. Kecurangan internal maknanya orang dalam yang menggunakan kewenangannya melakukan kecurangan ya, cuma tidak, mungkin kalau dibaca detail atau mencari kasusnya ada ya, tapi di mana di bagian ini di halaman berapa nih, 312 mencantumkan kerugiannya ya, bahkan kerugiannya juga meningkat ya, meningkat 18,78% 2020 dibandingkan dengan 2019. Ini dalam juta rupiah nih. Yang internal meskipun juga tidak sebanyak yang eksternal ya. Kerugian risiko operasional berasal dari kecurangan eksternal 166.215 juta. Ini kita akan mencari tahu mengenai risiko operasional yang lainnya. Berkaitan dengan kemampuan membayar utang jangka panjang atau solvabilitas bank. Nah, ini juga masuk di dalamnya risiko operasional. Lalu jumlah modal, risiko operasional dan risiko pasar, tabel struktur permodalan Bank Mandiri. Sebenarnya saya akan mencari ini ATMR ya, ATMR aktiva tertimbang menurut risiko dari risiko operasional ya, tapi juga ini dia. Aset tertimbang menurut risiko ATMR operasional tahun 2020 128, ini dalam juta rupiah ya, berarti apa ini 128 juta itu berarti apa, triliun ya, 128 triliun 716 miliar 464 juta rupiah gitu ya. Ini untuk yang operasional, yang ini besarannya lebih kecil dibandingkan dengan risiko kredit ATMR-nya dan lebih tinggi dibandingkan dengan pasar ya. Secara total jumlah ATMR untuk risiko kredit, risiko operasional dan risiko pasar 827, 461, 178. Ini penjumlahan dari tiga ini ya, kredit, operasional, pasar. Nah, yang tadi kita bahas itu hanya yang operasional saja ya, POJK-nya.
Nanti yang kredit dan pasar juga ada cara menghitungnya ya. Nanti bisa saudara mencari POJK-nya ya. ESE, surat edaran otoritas jasa keuangan yang menentukan penghitungan ATMR kredit dan ATMR pasar. Yang tadi yang 2016 dan yang sudah saya bagikan di chat box hanya ATMR untuk yang risiko operasional saja. Ya, angkanya ini 2019, 2020 ini berarti dari 3 tahun ada kenaikan ya. Ada kenaikan 115, naik 123, naik 128. Nah, ini menunjukkan adanya apa? Gross income yang meningkat ya, karena tadi kan asal angkanya kan dari gross income. Rata-rata selama 3 tahun dibagi 3, lalu dikalikan berapa tadi? Lupa angkanya sih. 15%. Berapa? 15%. Ya, oke. 15%, lalu dikalikan 12,5. Oke. Nah, angka ini dari perhitungan itu ya, dari perhitungan yang sesuai dengan SEOJK ya, ini yang risiko operasional besarnya di sini. Aset tertimbang menurut risiko. Baik, kita lihat lagi untuk risiko operasional yang lain. Nah, lalu ada penjelasan mengenai kecukupan permodalan. Ini mengacu pada regulasi BI dan OJK Basel 2 dan Basel 3. Saya tidak bahas detail ini ya, Basel 2 dan Basel 3. Ini berkaitan dengan permodalan bank. Tapi saudara bisa kalau mau mencari isinya apa ya, boleh juga kalau diperhatikan. Lalu, nah ini dalam menghitung risiko operasional juga mengacu pada Basic Indicator Approach atau pendekatan indikator dasar PID yang tadi sesuai dengan ketentuan SEOJK ya. Jadi menggunakan Basic Indicator Approach. Lalu pengungkapan kuantitatif struktur permodalan bank umum. Nah, ini angkanya 128, yang tadi 128 ini ya, 128, lalu 123 yang 19 ya, 123 sekian, lalu ada lagi yang 18 kalau nggak salah tadi 3 tahun ya, yang di tabel sebelumnya. Nah, angkanya itu, lalu kalau ini bank mandiri, kemudian konsolidasi. Kalau konsolidasi maknanya sudah dijadikan satu dengan anak perusahaan ya, berarti mereka mestinya punya selain bank mandiri ada juga bank ataupun anak perusahaan yang lain ya. Nah, ini untuk konsolidasinya. Nah, kalau bank mandirinya yang ini yang tadi tabel 128 sekian, 123 sekian, lalu 100 berapa gitu. Tapi di bawah 123 ya, 123 triliun yang tahun sebelumnya. Nah, kemudian, ini yang saudara presentasikan yang ini tuh, praktik manajemen risiko. Terdapat 8 jenis risiko yang dikelola oleh Bank Mandiri sebagai bank dan 10 jenis risiko yang dikelola oleh Bank Mandiri sebagai entitas utama konglomerasi keuangan, yaitu risiko kredit, pasar, likuiditas, operasional, hukum, reputasi, strategi, kepatuhan, lalu ada risiko transaksi intragrup dan risiko asuransi. Jadi sebagai bank ada 8 risiko yang dikelola, yang ini sudah saudara presentasikan semua ya. Lalu sebagai 10 itu sebagai jenis risiko sebagai entitas utama konglomerasi keuangan. Baik, ini yang sudah saudara presentasikan ya. Kita lihat lagi yang ini pengungkapan exposure. Lalu ada biasanya juga ada penjelasan mengenai risiko operasional dalam perhitungan aktiva tertimbang menurut risiko atau ATMR risiko operasional. Jadi kalau saudara saya minta untuk menghitung
risiko operasional, kemudian saya berikan data mengenai gross income. Saudara bisa menghitung besarnya ATMR risiko operasional ya menggunakan surat edaran OJK nomor 24 ini 2016 untuk risiko operasional dengan menggunakan pendekatan indikator dasar ya, PID yang tadi sesuai POJK ya. Lalu aktiva tertimbang risiko operasional per 31/2002 individual bank, ini maksudnya bank mandiri saja. Tapi kalau yang konsolidasi berarti sudah dikonsolidasi ini dengan entitas anak. 128 triliun 716 miliar 464 juta. Lalu untuk yang konsolidasi dengan entitas anak, berarti dengan anak perusahaannya maksudnya ya, 153, 953, 536. Maksudnya lebih tinggi dari ini karena sudah digabung dengan entitas anak, perusahaan anak. Pengungkapan kuantitatif risiko operasional bank secara individual dan konsolidasi individual. Pendapatan bruto rata-rata terakhir 68, 464, 781. Kemudian beban modal 10 dikalikan berapa persen tadi? 15, Bu. 15. Lalu kalikan 12,5 ya. 15 berarti ini asalnya dari 15% kalikan pendapatan bruto rata-rata tahun terakhir ya. Rata-rata terakhir berarti menggunakan data 3 tahun ya. Kemudian yang ATMR dikalikan berapa? 12,5 ya. Aktiva tertimbang menurut risikonya. Ini untuk pendekatan indikator dasar yang digunakan. Sementara ini sampai dengan berarti sampai dengan 2020 ya menggunakan pendekatan indikator dasar SE OJK-nya tahun 2016. Tapi kalau sudah menggunakan laporan keuangannya setelah 2020 berarti akan menggunakan 2020, tidak lagi menggunakan pendekatan indikator dasar. Lalu yang lainnya apalagi berkaitan dengan risiko operasional. Ini penjelasan ini 2020 ya, tapi belum implementasikan ya. SE Otoritas Jasa Keuangan ini sudah saya bagikan di chat box ya, tentang perhitungan atau dengan menggunakan pendekatan standar bagi bank umum, tapi tidak digunakan tadi ya. Mereka hanya menjelaskan saja bagaimana atau isi dari surat edaran, jadi belum diimplementasikan ya, karena 2020 kan, sementara ini adalah per 31 Desember 2020 apa yang dijelaskan dalam perhitungan aset tertimbang menurut risiko untuk risiko operasional. Jadi isinya ini, kemudian apalagi yang berkaitan dengan risiko operasional. Jadi menggunakan risiko operasionalnya dengan pendekatan dasar tadi ya, pendekatan indikator dasar. Laporan penerapan manajemen operasional. Oke, ini sudah saudara presentasikan ya. Nah, lalu yang perhitungannya yang belum dipresentasikan oleh kelompok yang presentasi ya. Jadi yang disampaikan kemarin baru sampai pada bagaimana menerapkannya ya, belum sampai pada laporan perhitungan untuk setidaknya risiko operasional, risiko kredit, dan risiko pasar. Setidaknya 3 risiko itu. Lalu ini hanya penjelasan saja. Kemudian ini juga mungkin sudah saudara presentasikan juga ya. Proses and policy human capital, pengelolaan setiap fungsi human capital diatur dalam
bentuk proses dan dituangkan dalam kebijakan yang dijadikan pedoman dalam menghitung risiko operasional. Memperhatikan risiko operasional. Kebijakan operasional, ini policy-nya ini ya. Standar pedoman sumber daya manusia, karena salah satu risiko operasional itu kan berasal dari internal ya, dan bahkan bisa bisa diukur dengan angka berapa penyalahgunaan wewenang yang menimbulkan kerugian dari aktivitas internal, sehingga proses dan kebijakannya itu juga perlu diupdate ya, termasuk yang dilakukan oleh Bank Mandiri ini ya. Ada standar pedoman sumber daya manusia yang telah dimutakhirkan dan disetujui pada tanggal 3 Juli 2019. Setelah dilakukan revisi yang telah disetujui pada 18 Desember ini untuk mengurangi risiko ya, mengelola risiko operasional, khususnya untuk yang berasal dari internal, karena sumbernya kan tadi ada manusia internal, kemudian sistem dan seterusnya ya, sehingga perlu proses dan kebijakan yang selalu diperhatikan dan diupdate. Lalu apa lagi? Kalau ini menjelaskan mengenai hak dan wewenang direksi, mereka juga mengelola risiko operasional ya, jadi mengarahkan dan menetapkan kebijakan serta peraturan perseroan untuk pengurus kegiatan perseroan terkait dengan anggaran keuangan kegiatan bisnis, pengelolaan risiko operasional dan SDM. Jadi pengelolaan risiko juga merupakan tugas dari direksi ya, direksi punya hak dan kewenangan untuk menetapkan pengelolaan risiko dan seterusnya. Jadi siapa yang bertanggung jawab ya direksi kan, karena mereka yang punya hak dan punya kewenangan untuk mengaturnya. Baik, yang lain-lain sepertinya sudah saudara presentasikan ya. Saya hanya ingin menunjukkan bahwa dalam pengelolaan risiko bank itu tidak hanya how to-nya, bagaimana bank mengimplementasikan manajemen ya, yang dari 8 sebagai bank, lalu 10 untuk risiko yang berkaitan dengan yang 10, yang 8 itu sebagai bank konglomerasi atau apa tadi lalu yang lain-lain hanya policy saja ya, untuk tugas dan tanggung jawab grup manajemen risiko. Nah, ada yang disebut dengan manajemen risiko ya. Meskipun direksi bertanggung jawab, tetapi ada bagian yang bernama grup manajemen risiko yang punya tugas, fungsi, dan tanggung jawab mendasarkan pada kelompok-kelompok risiko ya, market risk, operational risk, kredit portfolio risk, risiko kredit ya, yang sudah saudara presentasikan ya. Ini ada tiga risiko, direktur risiko, fungsi, tugas, dan tanggung jawab. Oke. Yang lainnya nanti bisa dibaca sendiri ya. Ini untuk yang ingin saya tambahkan kaitannya dengan risiko operasional, khususnya dalam perbankan ya, perbankan yang memang rigid diatur ya oleh Bank Indonesia. Kalau di Indonesia harus Central Bank, lalu oleh OJK, Otoritas Jasa Keuangan ya. Jadi itu materi tambahan untuk melengkapi manajemen perbankan yang sudah saudara presentasikan ya. Lalu yang kredit dan yang likuiditas bagaimana? Nanti cari POJK-nya sendiri ya. Saya hanya tambahkan satu untuk risiko operasional.
Baik, sampai sini ada yang mau disampaikan dulu? Untuk materi ujian saya sudah cukupkan sampai pertemuan kali ini. Tinggal saudara siapkan saja ya untuk ujian akhir.